Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikri Fitratul Jannah, mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, di mana saat ini sedang mengambil mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Otip Setibi MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan testimoni diri tentang pengembangan kurikulum di SD, khususnya tentang pentingnya kurikulum desentralisasi, serta deep learning dan pendekatan holistik integratif di kurikulum sekolah dasar. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu mengapa proses pendidikan memerlukan kurikulum. Nah, kurikulum di sini kita ibaratkan sebagai jantung sistem pendidikan. Kurikulum tidak hanya memuat tentang materi, tetapi kurikulum merupakan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur yang menuntun proses pembelajaran maupun pendidikan di Indonesia. Dan selanjutnya, kurikulum ini mendefinisikan tujuan pembelajaran, dan kurikulum menentukan isi dan metode pembelajaran. Selain itu, kurikulum ini menentukan standar penilaian. Nah, dapat dipastikan jika tidak adanya kurikulum, maka proses pembelajaran di Indonesia akan menjadi tidak terarah dan tidak efektif, sehingga tidak dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, baik berupa itu pendidikan maupun teknologi di sekitar kita. Masuk pada poin kedua, yaitu kurikulum desentralisasi. Kurikulum desentralisasi memberikan fleksibilitas kepada kepala sekolah untuk mengimplementasikan dan mengembangkan kurikulum, tetapi tetap berpedoman pada standar nasional. Desentralisasi ini memungkinkan sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan lokal maupun kebutuhan daerah. Hal ini dapat meningkatkan relevansi dan kontekstualisasi pembelajaran. Poin yang ketiga, yaitu prinsip esensial dalam pengembangan pembelajaran mendalam atau lebih dikenal dengan deep learning. Deep learning ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran, bukan kurikulum. Nah, deep learning ini menekankan pada penciptaan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, serta menggembirakan melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga secara holistik. Nah, deep learning ini menekankan pada pemahaman konseptual yang bermakna, bukan sekedar menghafal tetapi juga memahami. Nah, deep learning ini memiliki beberapa prinsip utama, yaitu diantaranya seperti pembelajaran harus relevan dengan kehidupan nyata, siswa bekerja sama, dan selanjutnya yaitu refleksi diri siswa terhadap proses belajarnya, dan yang terakhir yaitu penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks yang berbeda. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa deep learning ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah. Poin yang terakhir atau poin yang keempat yaitu prinsip holistik dan integratif dalam kurikulum sekolah dasar. Nah, kurikulum sekolah dasar harus holistik dan integratif, di mana holistik ini berarti memperhatikan perkembangan siswa secara keseluruhan, baik dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik, maupun emosional, sosial. Serta integratif berarti menghubungkan mata pelajaran dengan kehidupan nyata agar dapat menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Pembelajaran tematik atau proyek dapat digunakan untuk mencapai hal ini, di mana sebagai contoh pemilihan pembelajaran dengan tema lingkungan
dapat diintegrasikan pada mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya. Jadi, pengembangan kurikulum sekolah dasar yang efektif itu berpusat pada siswa, mengintegrasikan aspek pembelajaran, mendorong siswa untuk pembelajaran yang mendalam atau deep learning yang kita ketahui tadi, dan desentralisasi kurikulum yang memberikan fleksibilitas kepada sekolah ataupun kepala sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan konteks lokal. Nah, dengan hal ini dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten dan siap untuk menghadapi masa depan. Sekian testimoni dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.